Welcome to Radio Logic. Tepuk tangan buat Hamdani Harsoyo. Ini pertama kali loh Sobat K, Radio Logic tempatnya itu outdoor. Spesial untuk Hamdani Harsoyo. Keren banget. Oke, sekarang bareng saya Unique Elsa dalam Radio Logic. Saya akan memperkenalkan dulu deh satu persatu ya Hamdani Harsoyo. Meskipun sudah terkenal, tapi mungkin ada yang baru kenal sama Hamdani Harsoyo. Di samping saya ada siapa nih? Dede Sutejo. Yeay, Mas Dede Sutejo. Sebagai apa nih Mas Dede? Sebagai perajut katanya lirik Hamdani Harsoyo. Perajut kata lo berat banget. Dan Perajut vokalis. kata. Vokalis Ya. dan juga pencipta lagu Hamdani Harsoyo. Sebelahnya Mas Dede ada siapa? Ada Ojan namanya. Hai Mas Ojan, salam kenal. Mas Ojan sebagai apa? Tatap mata saya Mbak ya. Tatap mata Ojan soalnya. Baik, tatap mata Ojan. Saya sebagai gitaris edisional di Hamdani Harsoyo. Oh, gitaris edisional, berarti pemain tambahan ya kalau nggak salah edisional itu. Pemain ke-12. Oh deh. Pemain ke-11-nya siapa nih gitaris? Sebenarnya pada kemana? Bisa dijawab sama Kakak Dede. Boleh nggak nih bertanya ini ya? Rasan-rasan itu nih. Aduh, berjulid. Aduh, nggak deh. Kemana nih? Gitarisnya lagi di Surabaya kerja. Habis itu basisnya lagi di luar kota, berhalangan hadir sekarang. Oh, jadi Mas yang berambut panjang ini juga adisional? Tapi ke genderuwo ya, bukan. Bercanda. Kalau Mas saya Dede? Denda RP, pendenting piano dan pemencet keyboard di Hamdani Harsoyo. Baik. Untung bukan pencet-pencet yang lain ya, Sobat. Oke. Dede, Ojan, Denda. Tenda. Denda. Oke. Dede, Ojan dan juga Denda. Sudah kenal ya Sobat K, ini dia personil Hamdani Harsoyo yang bulan ini baru aja ngerilis album. Akan. Oh, akan. Tanggal 17 besok. Baik, masih tanggal 17 besok. Tapi boleh kan ya, Dede kita spill nih albumnya apa aja sih yang Boleh spesial? banget. Bayar deh, boleh. Bayar nih. Nama albumnya apa nih? Nama albumnya Kelana Para Muda. Kelana Para Muda, berarti perjalanan anak-anak muda. Iya, intinya kayak Betul gitu. Perjalanan hidup dari perspektif anak-anak muda. Oke. Entah yang labil ataupun stabil ya. Dari yang labil sampai yang stabil. Kenapa bisa dari yang labil sampai yang stabil? Karena menurut kami Hamdani Harsoyo ada sudut pandang masing-masing ya, dari teman-teman yang labil, dari yang stabil itu mempunyai sudut pandang uniknya masing-masing kayak gitu. Oke, dan itu tertuang dalam satu album ini, Kelana Ya. Para Muda. Ada berapa lagu sih Dede di lagu ini? Ada 8 lagu. 8 lagu ya. Semua lagunya itu aransemennya pop kah atau seperti apa, folk atau gimana? Banyak yang bilang kita tuh folk country, ada yang bilang juga pop, ada yang bilang banyak lah, tapi kita nyebutnya mungkin lebih ke pop juga sih. Oh, lebih ke pop ya untuk kali ini. Karena pengen populer kita. Amin, mudah-mudahan ya setelah Miss Radio Logic, mudah-mudahan populer. Amin, amin, Amin. amin. Amin dong, amin. Amin. Oh iya. Nah, kalau ada 8 lagu yang bakal dirilis single pertamanya nih, lagu yang apa? Langsung semuanya. Oh, semuanya? Ya, kemarin sempat ngerilis satu single judulnya Mongkar Mangkir tentang skripsi. Sekaligus video klipnya juga sudah kemarin, dan tanggal 17 besok ini langsung kita rilis semuanya. Oke, siap-siap. Sisanya 7 lagu. Oke, ini dirilisnya di mana nih, Dede? Segala Album platform audio digital kesayangan Anda. Oke, dirilisnya di platform digital ya Sobat K. Langsung satu album, di sana ada 8 lagu. Nah, tadi yang udah disebutin pertama ada Mongkar
Mangkir. Teruntuk anda-anda ya sobaike yang masih skripsian. Boleh diceritain dong deh itu gimana lagunya, kenapa Mongkar Mangkir dan kenapa bisa ditujukan untuk anak-anak yang lagi skripsi, anak muda yang lagi skripsian. Iya. Skripsi jadi satu hal yang lumayan menggemaskan ya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Walaupun aku nggak pernah lulus kuliah, tapi aku ketika kuliah itu ngelihat teman-teman yang sedang garap skripsi itu kayak ribet banget gitu. Bener sih. Waktu semester awal-awal sampai semester 4 mungkin kita yang dikejar-kejar dosen, tapi ketika di semester tua tuh kita yang dikejar-kejar sama dosen gitu. Itu lumayan lucu sih akhirnya. Nulis lirik-lirik, habis itu dirangkai jadilah Mongkar Mangkir itu dari ya kejadian-kejadian lucu di sekitar gitu. Oke, nah lagu ini lebih menyemangati anak-anak muda yang lagi skripsian atau gimana nih Dek? Ceritain juga dong. Kalau Denda gimana Den? Dengerin lagu Mongkar Mangkir ini baru aja kemarin wisuda nih. Alhamdulillah. Denda nih. Selamat dong. Selamat ya, bagus. Nah, gimana nih perspektifnya Denda nih mendengarkan Mongkar gimana? Mangkir? Habis itu kemarin baru wisudaan. Gimana nih? Kalau menurutku setelah saat mendengarkan lagu Mongkar Mangkir, waktuku untuk garap skripsi tertunda beberapa menit itu. Ya karena dengarkan itu, maksud dengarkan kalau garap. Iya. Benar ya. Betul. Jadi bayangkan saja kalau mendengarkan lagu Mongkar Mangkir selama 2 jam gitu. Gak kate lapo, Mas. Ya. Itu menggambarkan sekali kondisi di mana aku sebagai mahasiswa akhir yang lulusnya telat itu. Menggambarkan diuber-uber deadline. Ini enggak apa-apa pakai bahasa Jawa. Boleh banget Boleh dong. bahasa alien. Proud Enggak jangan. boleh ya. Ya, lagu itu relate banget kalau kata orang, relate banget itu. Udah gitu. Oke, relate banget untuk anak-anak yang skripsian, anak muda yang skripsian. Jadi dengerin tuh ya lagu-lagu dari Hamdani Harsoyo, salah satunya Mongkar Mangkir. Tadi video klipnya udah di ini ya, udah selesai atau lagi proses syuting? Udah selesai kemarin bulan apa dia? Rilisnya September ya? Bulan September rilis. Kemarin September rilis, habis itu bulan September kemarin udah rilis Udah loh rilis. Sobeke di YouTube ya. di YouTube ada. Di YouTube yang penasaran langsung aja cek Hamdani Harsoyo Mongkar Mangkir buat nemenin nugas skripsian malam-malam ya. Selain Mongkar Mangkir ada apa lagi Mas? Ini dong Ojan. Ya. Biar gak diem dong ya kan dari tadi. Lagi coba. Soalnya tadi coba menghipnotis Mbaknya sih nggak kena sih. Mental kuat iman soalnya saya Mas Ojan. Mas Ojan selain Iya. lagu Mongkar Mangkir nih di album Kelana favorit Para ya? Muda Favorit. yang paling favorit dari Mas Paling Ojan apa? favorit ada Maharani Maharani. di albumnya. Apa judulnya? Di album Maknanya. Kelana Para Muda Besok ada lagu paling favorit saya di Hamdani Harsoyo, Maharani. Maharani. Untuk kilas balik ceritanya bisa ditanyakan sama Mas Dede. Cuman sudut pandang yang saya alami ketika mendengarkan lagu Maharani ya, itu menceritakan tentang sebuah pasangan muda-mudi yang bisa dibilang ditinggal mati oleh pasangannya. Lalu dia sempat nggak bisa Move hidup on. dengan tenang sih. Dia saking jatuh cintanya sama perempuan itu, jadi nggak bisa nafsu makan, nggak bisa Bisa nafsu. makan lanjutin makan. begitu cinta matinya dia sama perempuan itu sih. Oke. Kayaknya ada yang butuh tisu. Tisu. Mas Joan lagi. Mas Ojan, jangan nangis ya. Kita kasih ke Mas Dede untuk jelasin apa sih itu Maharani. Maharani nih nama perempuannya kah atau apa nih? Sebenarnya aku nggak pernah mencoba untuk mengkonklusikan karya yang aku bikin sama teman-teman Hamdani ya. Ketika ada sudut pandang lain dari orang-orang itu malah akan menjadikan karya itu kaya sebenarnya. Cuma maksudku waktu aku nulis Maharani itu ya sekedar cowok dan cewek berhubungan, pacaran ataupun nikah, habis itu
ditinggal seperti apa. Akhirnya kalau si cowok ini akhirnya kalau kamu kayak gini terus ya udahan aja gitu. Kita udahan, aku sama yang lain aja, mungkin kita nggak jodoh gitu. Kayak gitu. Kok beda persepsi ya ternyata ya? Ya beda persepsi. Tapi saya lebih percaya Mas Dede ya, karena Mas Dede yang menciptakan lagunya ya. Nggak, tapi bebas. Oh iya benar-benar. Bebas. Jadi sebenarnya lagu yang unik itu juga menurut saya Mas Dede, ketika satu lagu itu bisa punya persepsi yang berbeda-berbeda dari setiap pendengarnya. Jadi lebih kaya, jadi lebih ornamennya lebih banyak juga nanti itu. Oke deh, itu ya Sobat K, udah di-spill nih lagu Mongkar Mangkir sama Maharani. Nanti kita tanya lagi ya, yang banyak deh pokoknya tentang album terbaru dari Hamdani Harsoyo yang akan rilis tanggal 17 Maret 2023. Kita balik sebentar lagi Sobat K, tetap di K Radio Logic. Kembali lagi dalam Radio Logic bersama saya Unique Elsa dan juga Hamdani Harsoyo. Hamdani Harsoyo dikandani Prapercoyo, bener. ditresnani ora popo. Ora popo, baik ya. Kenapa nggak briefing ya sebelumnya Mas Dede ya? Jadinya bingung nih. Oke, kita kembali lagi ngobrolin tentang album terbaru dari Hamdani Harsoyo, Kelana Para Muda. Banyak lagunya loh Sobat K, ada 8 lagu di sana yang bisa Anda nikmatin dan lagunya ini relate untuk perjalanan anak muda. Tadi ada Mongkar Mangkir, ada Maharani juga. Terus yang paling Mas Denda favoritkan, langsung saya lempar nih Mas Denda. Menang-menang kesurupan nanti di belakang bengong gitu ya. Mas Denda, yang paling favorit apa nih dari album Kelana Para Muda? Di album Kelana Para Muda ini aku paling favorit di lagu Joko Tingkir ya. Bukan. Joko Tabung. Joko Tabung. Ya, Jakarta Tabung. Jaka Tabung. Jaka Tabung. Jaka Tabung. Wow, unik ya, Ya. Jaka Tabung. Bisa Mas Denda jelasin kenapa suka sama lagu yang Jaka Tabung ini? Nah, itu nanti tanya Dede aja. Kalau saya penafsiran saya sendiri kan bebas ya. Iya bebas, gimana nih? Jaka Tabung itu kan terdiri dari 2 kata itu pencampuran antara Jaka Tingkir dan bayi tabung. Gak percaya sih, gak percaya. Makanya, Dikandani Dikandani gak nggak percaya toh? Sebenarnya kenapa suka lagu Jaka Tabung? Karena dulu saya sempat jadi ikon di lagu itu. Widih. Ya, benar. Apakah lagu ini terinspirasi dari Mas Denda? Tuh. Betul. Sebenarnya Jangan. Bukan. Langsung diklarifikasi. Iya, reputasiku nanti jelek nanti. Jakarta Tabung ini kenapa pakai Denda sebenarnya? Kalau kita lihat ya Denda ini. Ya. Face ya. Gede, habis itu gagah, Widih. cewek banyak yang suka gitu kan ya. Serius? Wah, Banyak Kleru. banyak yang suka. Jadi apa ya, representasi cowok yang gagah tapi nakal gitu. Sebenarnya tapi dia nggak kayak Bad gitu. boy. Nggak nakal kan? Nggak Dia nakal, nggak kayak teman-teman. gitu sebenarnya, enggak. Cuma gimmicknya kayak gitu ketika dia jadikan ikon Jakarta Tabung pada waktu itu. Sebenarnya Jakarta Tabung ini yang aku bilang tadi, cowok ganteng, kaya tapi nakal. Ganteng, kaya, tapi nakal. Itu Heeh. biasanya idaman perempuan sih. Mm-mm. Bad boy gitu. Yang kayak kemarin yang naik Rubicon itu. What? Ya kan? Takut banget ya. Takut Kan kayak banget. gitu-gitu. Kayak gitu kan. Kena polisi ciut langsung. Iya. Pakai duit orang tua. Ember. Jakarta Orang Tabung. tuanya? Nah, Jakarta Tabung kayak gitu tuh. Oh gitu. Iya. Iya. Jakarta Tabung seperti itu, menceritakan cowok yang kaya raya, ganteng, karismatik, tapi pakai duit orang tua. Iya. Wah, Mas Denda. Itu Anda. bukan Mas Denda. Mas Denda adalah Jaka Tabung yang sebenarnya. Tidak, teman-teman. Hati-hati ya, perempuan-perempuan hati-hati di luar sana. Oke, sudah terjawab Mas Denda, terima Jangan kasih. takut sama saya, teman-teman. Tidak begitu. Oke, tadi Mongkar Mangkir sudah ya, terus Jaka Tabung juga sudah. Kita dari lagu Jaka Tabung tahu loh apa kepribadian dari Mas Denda. Bukan, teman-teman. Saya tidak mau disebut seperti itu. Next kita ke lagu yang menurut saya ini juga seru loh.
Bersepeda Ria. Nah, ini bisa didengerin sambil ontelan kali ya, Mas Iya. Dede ya. Sekalian sekalian nih mempromosikan. Aduh, penonton bayarannya heboh banget ya malam ini. Oke, sekalian kan bisa mempromosikan untuk anak muda memulai gaya hidup sehat ya, naik sepeda sambil dengerin lagu Bersepeda Ria. Bersepeda Ria ini ajakan untuk sering-sering naik sepeda atau gimana nih Mas Dede? Sebenarnya bersepeda ria itu momen puitikku sama teman-teman ketika kecil. Main sepeda, habis itu jatuh ketawa, habis itu rantainya lepas ketawa, kayak gitu. Kalau dulu ngomongin pas masih kecil, hal-hal sederhana itu bisa bikin kita happy Iya, banget ya. bener. Beda kalau kayak udah dewasa gini. Nah itu ada nggak yang lagu kayak gitu Mas Dede? Kayak gimana? Beban kita ketika dewasa gini, ketika menjadi anak muda, ada nggak di Ada. album ini? Ada. Ada ya. Ada. Judulnya yang mana nih? Kalimat tanya itu tentang kontemplasi diri. Asik. Dalam banget. Apaan tuh? Jadi aja soalnya. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Ngap. Gimana tuh? Kalimat tanya, apakah kalimat tanya ini adalah kalimat yang sering dipertanyakan anak muda Yap. pada kehidupan Yap, benar. duniawi? Benar. Waduh. Kenapa akhirnya jadi judulnya kalimat tanya itu ketika udah beranjak lumayan dewasa, bukan lumayan dewasa sebenarnya sih, kayak umur 20-an gitu, seperti yang terjadi sekarang sama diriku dan teman-teman, itu pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Aku sudah ngapain aja nih selama ini, aku butuh istirahat atau enggak sebenarnya. Lebih ke evaluasi diri, kontemplasi diri, habis itu kayaknya aku butuh waktu untuk sendiri. Gak apa-apa kok aku butuh Butuh waktu untuk sendiri. butuh waktu untuk sendiri seperti itu. Oke, itu ya Sobat K. Anda pasti penasaran banget pengen dengerin full albumnya dari Kelana Para Muda. Nantikan 17 Maret di seluruh digital music platform. Tepuk tangan untuk Hamdani Harsoyo atas karya-karyanya yang sudah atas karya-karyanya yang sudah mewarnai belantika musik Indonesia. Oke deh, selanjutnya saya pengen tanya nih, boleh siapa aja yang menjawab ya, kenapa memilih tanggal 17 Maret untuk launching album ini? Harus ada alasannya. Apakah ada yang spesial dari 17 Maret? Ayo Jan. Ayo dong, Mas Ojan. 17 itu angka sakral, Mbak. Karena itu jumlah rakaat kita dalam sehari. Subhanallah. Calon Coba imam dihitung deh, idaman. Bener ya, tapi ya bener ya. Zuhur berapa rakaat? 4. Subuh 2 tambah 4, duhur 6 6. tambah asar 4 ya? Iya, betul. 10 Dan sama maghrib 3, maghrib 13, isya 4, 17. Tepuk tangan. Salut sekali aku di sini, ada bad boy, ada good boy juga. Mas Benda. Reputasi gue kenapa ayu bareng 17 Maret dipilih karena itu adalah tanggal yang sakral ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa membawa hal baik untuk Amin. album Kelana Para Muda ini. 17 Maret 2023. BTW aku juga baru sadar itu. Jangan di-spill dong, Oh, iya, Mas iya. Dede udah Dipotong ntar ya. Oke deh, Sobat K. Apa yang membedakan album ini, Mas Dede, dari album-album Hamdani Harsoyo sebelumnya dan juga album-album yang udah ada di pasaran? Ini album perdananya Hamdani Harsoyo. Menurutku pribadi ini adalah apa ya? Menjadi itu sempat aku tulis di press release juga. Dan aku lupa apa. Ini press release-nya ya guys ya. Oh joki iki press release iki. Enggak, aku nulis sendiri tapi aku lupa. Ini nih, menurut Hamdani Harsoyo album ini dirasakan sangat menawarkan pengalaman mendengar lagu yang lucu, juga menggemaskan seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena perspektif dari anak muda yang labil ataupun stabil akan kehidupan sederhana tapi centil gitu loh. Centil, hari-hari itu sederhana tapi kadang ada hal-hal yang apa ya, bikin kita ketawa sendiri gitu. Iya. Kadang haru tapi kita ketawa, kadang kita nangis tapi kita ketawa gitu-gitu.
Itu dari perspektif anak-anak muda yang menurut kami kita pilih menjadi jadikan materi-materi di dalam lagu ini kayak gitu. Inspirasi cut ya nanti ya. Inspirasi dari album ini itu siapa, Mas Dede? Adakah musisi yang menginspirasi band? Kalau aku pribadi, teman-teman juga punya role model juga ya. Kalau aku sendiri, aku ketika bikin lagu-lagu di dalam album ini aku sering dengerin The Beatles, habis itu White Shoes and the Couples Company, sama ini Si Lampu Kau gitu. Oke, jadi masih dalam sentuhan vintage-nya ala Hamdani Harsoyo nih album ini. Iya. Masih ya Sobat K. Jadi kalau Mas Dedek sendiri menilai anak muda ini seberapa suka sih mereka dengan lagu pop yang dibumbu-bumbui vintage gitu? Di Jember sendiri deh. Gimana menurut Ojan? Gimana nih, Mas Ojan? Untuk anak muda-mudi ya. Ngawur mana ya tadi? Kan bisa dibilang nih band Hamdani Harsoyo memilih genre yang berbeda dengan band-band lainnya. Termasuk juga di Indonesia, sedikit kan ya Sobat K, band-band yang punya lagu pop dengan sentuhan vintage. Nah ini kenapa nih memilih genre yang seperti ini? Vintage ya. Yap. Vintage itu bermakna tentang pengalaman. Jadi kita harus enjoy sama pengalaman yang kita alami saat ini yang nggak bisa kita ulang untuk masa depan. Dan di albumnya Kelana Para Muda Besok ini banyak lagu-lagu yang relate banget. Pasti ada lagu-lagu yang relate sama pengalaman teman-teman sendiri sih. Jadi untuk masalah vintage, konsep tema yang sering kita bawa tentang kostum, penampilan dari Dedek Sutejo. Jadi memaknai tentang pengalaman yang emang nggak bisa kita ulang sih. Banyak tulisan-tulisan yang dibuat sama Dede itu tentang puitis-puitisnya yang dia alami sendiri, yang dialami sama temen-temen. Jadi memang tentang pengalaman sih. Tentang pengalaman ya. Oke, kalau ada tambahan dari Mas Dede? Apa tadi? Kenapa Oh, iya, memilih ya genre pop dengan sentuhan vintage atau retro ya bisa dibilang? Sebenarnya kalau masalah genre itu kita nggak menutup koridor akan berkembang akan kayak gimana besok Hamdani ya. Cuma emang yang kita pilih itu adalah ini visualnya. Gimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita untuk menjadikan Hamdani Harsoyo ini branding yang Kuat gitu. iya di sosial media yang kita kemas di yang kita sebar di teman-teman itu sebenarnya biar kita ini punya persona yang berbeda gitu. Kalau untuk tentang genre kita mencoba untuk mendekatkan ke genre itu, tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk dinamika genre ke depannya. Cuma kalau untuk visual kita pengen yang seperti ini emang. Dan itu sebenarnya nggak sengaja juga. Aku suka berpakaian seperti ini. Dimsi juga suka berpakaian seperti itu. Dupo kita coba paksa untuk berpakaian seperti itu. Akhirnya ngikut ya? Iya, yang suka berpakaian seperti ini sebenarnya aku sama Dimsi. Akhirnya kok kayaknya asik ya kayak gitu. Akhirnya kenapa nggak kita seriusin aja sekalian kayak gitu personal brandingnya. Personal brandingnya memang vintage, retro, yang akhirnya melekat ya Sobat K. Kita kalau denger nama Hamdani Harsoyo pasti inget dengan stylenya yang unik dan juga berbeda itu. Ala-ala vintage, retro, 80-90-an tuh ya, Mas Dede ya? Oke. Terus yang selanjutnya Mas Denda sejauh ini Bad sudah berkiprah apa saja nih untuk melahirkan karya ini? Kalau Mas Dede kan otomatis menciptakan lirik lagunya. Di balik itu Mas Denda bantuin nggak Mas Dede? Banyak ya? Banyak. Selain yang Joko tabung tadi itu, senyuman doang. senyumnya itu sudah Akhirnya aku bisa memperbaiki diri. Ya, kalau dari Mas Denda gimana nih mengikuti proses terciptanya Kelana Para Muda ini, apa aja yang udah dilalui suka dukanya? Ya. Siap-siap tisu teman-teman ya. Buat apa tuh? Jadi mungkin aku mulai dari kenapa kok dari kapan aku bergabung di Hamdani ya. Aku bergabung di Hamdani itu tahun 2021, pertengahan tahun 2021. Dari situ aku ikut berproses bersama Hamdani.
aku tertarik berproses di sana karena aku juga suka hal-hal yang vintage, musik-musik vintage, fashion vintage juga. Nah, dan di sana Hamdani membuat lagu yang sekarang ada di albumnya Kelana Para Muda ya. Di sana sebenarnya aku banyak membantu di live-nya. Kalau untuk di recording mungkin dibantu sama siapa? Dede? Yuda. Ada Yuda. Yuda. Tapi kalau untuk di live-nya aku membantu sampai aku bikin di keyboardku itu preset namanya Hamdani Harsoyo gitu. Oke. Dan aku khusus. mematenkan isi-isianku dan semenjak itulah aku merasa memiliki Hamdani Harsoyo. Ini keren banget. Di lagu Bersepedaria, Seketika jadi good boy. di lagu Bersepedaria dia ini menyematkan satu satu nada yang sangat bisa diingat gitu. Ketika di intro tuh dia nambahin ting 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 ya, gitu. Itu nyemat banget di kepala aku. Lebih ke membantu memberi kesan Pada sebuah lagu. Ornamen-ornamen cantik tapi sedikit tapi itu sangat ngena gitu. Itu Denda tuh jago di sana tuh. Keren Mas Denda. Tepuk Akhirnya tangan dong teman-teman. Wah, aku ya butuh pengakuan, Rek. hashtag Denda butuh pengakuan. Hashtag Denda butuh pengakuan. Good job ya Mas Denda ya, Mas Dede juga. Tapi saya juga pengen tahu Mas Dede sebagai pencipta lagu, inspirasi terbesar ketika menciptakan sebuah lagu, karena saya tahu itu pasti tidak akan mudah ya, menulis kata demi kata. Itu prosesnya bisa dapat ide itu dari mana sih Mas Dede? Backgroundku antropologi. Walaupun nggak lulus ya teman-teman ya. Lolos tapi nggak lulus. Aku di antropologi banyak belajar gimana menghadapi orang, gimana caranya aku melihat orang tanpa tendensi, memperhatikan apa yang dilakukan sama orang itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu aku coba untuk cermati bla bla bla. Akhirnya dari proses itu aku ditambah dengan baca puisi dari beberapa penyair-penyair di Indonesia. Akhirnya aku bisa memadukan dua hal itu dan terciptalah lagu-lagu itu tadi. Misalkan yang paling aku suka di tulisanku itu di judulnya Semangkuk Doa Malam Sabtu. Semangkuk Doa Malam Sabtu itu momen ketika aku melihat ayah dan ibuku ketemu di stasiun. Aku bareng ibuku jemput ayahku, habis itu bertemulah mereka. Itu kan sebenarnya kan hal yang biasa di stasiun ya. Tapi ketika aku lihat dengan kacamata estetika gitu ya, mungkin ya, itu sangat romantis. Habis itu ini sepertinya bisa dijadikan sesuatu hal yang lebih romantis lagi ketika dituliskan gitu. Akhirnya aku nulis judul lagu itu Semangkuk Doa Malam Sabtu di dalam Kelana Para Muda itu. Semangkuk doa di malam Sabtu. Wih, keren banget. Dari judul lagunya aja itu udah puitis banget ya Sobat K. Pasti Anda pengen tahu seperti apa sih lagunya, sepuitis apa. Nantikan ya, 17 Maret 2023, Kelana Para Muda dari Hamdani Harsoyo. Oke, kita akan kembali lagi ya sebentar lagi Sobat K. Masih akan mengenal lebih jauh tentang Hamdani Harsoyo dan juga karya terbarunya di album Kelana Para Muda. Tetap di Radiologic. Balik lagi di Radiologic bersama saya, Unique Elsa dan juga Hamdani Harsoyo. Sekarang masuk ke sesi games, tapi bukan saya yang menantang Hamdani Harsoyo karena nanti saya pasti menang. Jadi, saya akan memanggil tim dari K Radio Jember. Tepuk tangan untuk Reza Pasha. Jadi takut nih. Ibela Pandan. Ini dia Reza Pasha, host Radiologic episode pertama bersama Papa Esit ya. Silakan duduk Reza Pasha. Selanjutnya ada Ibela Pandan. Let's go Ibela Pandan. Oke, baik. Yang ketiga aja kita panggil ada Guest. Welcome Guest.
Ini adalah anak baru yang harus kita ospek Sobat King. Duduk guys, saat ini juga silahkan. Masih sih kau mau join? Oke, sambil menunggu Ibella pandan ya. Jadi pandan, bener loh. Wangi, semerbak seperti daun pandan. Nah, jadi gamesnya ini saya punya lirik lagu yang akan saya bacakan dan harus menebak. Ini adalah grup K Radio, jangan malu-maluin ya teman-teman. Dan ini grup Hamdani Harsoyo. Oke. Mana suaranya untuk tim K Radio? Mana suaranya untuk tim Hamdani Harsoyo? Nah, nanti lirik lagunya itu nggak bakal saya dendangkan, tapi saya membacakan aja secara datar. Ada 10 lagu harus menjawab. Ibella pandan, lokal. Pandan. Dan wangi. Aku akan melawan si bad boy. Ibella pandan. Nah, Astagfirullahaladzim. Makasih. Copot ya? Oh ya udah benar. Oke. Banjir. Yang bisa menjawab angkat tangannya. Oke. Kita kebalik gak sih, Mbak? Ada bel nggak? Oh iya benar. Seharusnya saya di tengah ya. HP-nya siapa tuh? Aku. Lu, Mbak, kena injek nih. Kan nggak usah masuk di mic. Cut. Ulang. Col. Cut ya. Yuk. Bentar. Cek lirik lagi, guys. Picul gak sih? Ada bel nggak sih? Q, samen Q. Yang sini. Cuak. Yang satu. Cuak. Apa nama tim ini apa ya? Q. Judi ya. Oke, Ibella Pandan sudah bersatu bersama tim K Radio Jember. Di sebelah saya ada tim Hamdani Harsoyo. Ada 10 lagu yang harus ditebak. Penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Sebelah kiri saya, yel-yelnya apa, kodenya apa? QQ ya. Hamdani Harsoyo. Dikandani orang percaya. Kepanjangan mas, kepanjangan. Hasil. Oke, siap deh. Oke, sudah siap. Gamesnya kita mulai. Untuk lirik lagu pertama harus ditebak siapa penyanyinya, judul lagunya apa. Deg-degan. Are you ready guys? Kayak radio mana suaranya? I'm not ready yet. Hamdani Harsoyo mana suaranya? Takut. Cermati baik-baik, difikirkan baik-baik. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga Oke, tim dari K Radio Jangan diginiin. Diam ada ya. Diam ada. sudah. Tim dari K Radio Jember, judul Pasti lagunya gak ngerti, apa? Penyanyinya Mahal siapa? ini. Judulnya Kisah sempurna. Nyanyikan sayang. Dia yang pertama Membuatku cinta. Dia juga ya. Stop. Ada mau karaoke di stop. Harusnya dihitung dulu. Bla 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 bla. 1, 2. Karena buta. Aduh. Boleh ya gitu ya. Peserta nggak boleh mendominasi. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Betul kayak gitu. Jadi skornya 1 untuk K Radio dan 0 untuk Hamdani Harsoyo. Otaknya dipakai ya. Lagu kedua. Ini kalau tadi lagu Indonesia, sekarang saya mau ke mancanegara. Lagu Hollywood dulu. Harusnya tahu sih karena ini lagunya hits banget. Ini rebutan. Dihitung ya. 1, 2, 3 ya sekarang ya. Lirik lagunya adalah I wonder how, I wonder why, I wonder where they are, the days we had, the songs we sang together. Oh yeah. 3, 2, 1. Iso pokok tinggi. Judul lagunya apa ya teman-teman dari K Radio? Silahkan menjawab. Reza, Lemon Tree. Salah. Ayo.
Hamdani Harsoyo, apa jawabannya? Westlife. Ayo. Westlife. Ya, Westlife, benar judulnya. Judulnya Lemon Tree. Salah, Memel. Oh, aku salah. Cukup. Salah. Wes salah. Apa Hamdan? My love. Iya. Ya. betul. Aku masuk jawab Westlife loh. Kok Westlife? Tahu nggak? Aku mikirnya apa? I wonder how. Salah. 1, 2, 3 nyanyikan sayang. I'm holding on forever. Yes. Iya. Sekali. Pak Lemon Tree. Tenang. Jawabannya adalah My Love dari Westlife. 1 poin tambahan untuk K Radio Jember. Oke. Hamdani Harsoyo gimana ini? Belum bisa menjawab. Lagu vintage-nya lagu-lagu lama. Oke, saya punya lagu vintage. Kalau lagu vintage, kalau Oke, ready untuk lagu selanjutnya? I'm not ready yet, but Kalau- I'm ready to win. Ini lagu nostalgia, lagu vintage. Jadi seharusnya Hamdani Harsoyo tahu sih. Lirik lagunya, Baby Baby, if I kiss you like this and if you whisper like that, it was lost long ago. Judul lagunya apa? 3, 2, 1. Apa? Ini gampang Aku banget. bisa, tapi aku gak tahu judulnya. Cluenya penyanyinya perempuan 90-an, viral di medsos. Wes. Gisel. Gimana liriknya? Lagi ya teman-teman ya. Baby baby if Oh. If you wanna like this. Dion. Enggak. Cluenya dulu, cluenya. It's all coming back to me now. Yeay. now. Hat-trick wes, hat-trick. Emang penyiar tuh nggak bisa diragukan. Enggak sih, sebenarnya lebih ke Kong kali kong. bagaimana cara menyulut aja sih. Oke. Ternyata 3 poin sudah dimenangkan sama K Radio Jember. Lanjut apa? Usai di sini. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya. 2 pertanyaan lagi deh. 2 pertanyaan, 2 lagu lagi ya. Lirik lagunya adalah koyo ngene rasane wong ngandang kangen, rino wengi atiku rasane peteng. Aduh. Tansan kelingan Tahu sih, kepingin tapi nyawang. apa judulnya ya? Sedilo wae. Wes emoh tenan. Lirik lagunya, judul lagunya adalah Ayo siapa? Ngerti. Didi keempat lagi. Iya benar. Tapi judulnya apa ya? Didi Kempot. Cendol dawet. Iya, tapi ada lagi. Cendol dawet, guys. Klunya. Oh, Pamer Bojo. Akhirnya betul. Hey. The moment yang kita tunggu-tunggu, akhirnya Hamdani Harsoyo menjawab. 1 poin untuk Hamdani Harsoyo. Nyanyikan sayang. Rino wangi rasanya na. Nah, Ada himne Pamer Bojo. Cendol dawet. Cendol. Cendol dawet. Lanjut. Cukup. Itu betul ya. Pamer Bojo dari Didi Kempot. Next, the last song. Poin 10 ya. Saya langsung menang ya. 10 poin. Oke, next song ini lagu yang hits banget dan bandnya dulu pernah ke Jember tahun 2017. Ribuan hari aku menunggumu, jutaan lagu tercipta untukmu. Apakah kau akan terus begini? 3, 2, 1. Barengan ya ternyata ya.
Cuit. Umbimpa. Enggak main iki. Wah. Oke, satu kali aja ya, satu kali. Yuk, siapa? Jawabannya siapa? Cilaun Steven. Judul lagunya. Aku ngerti. Judul lagunya apa? Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, tetut. Kill. Sela on Seven lagu favorit. Salah bukan. Sedih banget. Ngarang bener. Ayo, aku lanjutin kali ya. Bener banget, itu kamu. Iya bener. Salah. Itu aku. Iya benar, itu aku yang benar. Itu aku. Beda. It's you. Oke, Lo enggak ini 32. Bener gak sih? seru ya kayaknya ya. Mau lanjut ya Pak? Itu aku. Satu lagu lagi kali ya, satu lagu lagi kan. Ya begini, nah itu. Lanjut Jadi terus. 4 untuk K Radio. Tiga dua. Bukti. Pengaturan skor. Kalau kita menyuap. Maaf. Karena hotnya permainan ini jadi gagal fokus. 3, 2, tepuk tangan untuk K Radio dan juga Hamdani Harsoyo. Ini mau nambah satu lagu lagi atau? Tambah, Bu. Oke, tambah terus. Ini adalah salah satunya. Ini adalah lagu yang dinyanyikan sama musisi yang punya genre folk. Lirik lagunya adalah untuk petualangan ini mari kita ketuk pintu yang sama. 3, 2, 1. Tenang. Silakan. Sal Priadi, Amin paling serius. Bersama Seluruh Nadine Amiza. Petualangan. 3, sorry. Penentuan. Oke, the last song. Oh iya, nyanyikan sayang. Ini kan Eda. Untuk petualangan ini. Mari kita ketuk pintu yang sama. Semacam Oke, the last song. Ini adalah lagu penentuan ya. Siapakah yang akan jadi juaranya? K Radio ataukah Hamdani Harsoyo? Lagu Barat atau lagu Indonesia? Indo. Baiklah Indo. Oke, cukup. Lirik lagunya adalah bila aku tak baik untukmu dan bila dia bahagia dirimu. Judul lagunya adalah 3, 2, 1. Ini bener-bener kalian sering dengerin setiap hari. Lanjut. Oh lanjut ya. Skip. Skip lagunya telepon. Bila apa? Aku. Diam Anda. Bila aku tak baik untukmu dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Apa? Silakan. Menyesal. Betul dari Reza Herlambang atau Yofi Salah. Yeay. Liodra. Tiara Ziva with nyanyikan sayang. Bila cinta tak lagi untukku, bila hatiku lagi ada. Oke, tepuk tangan untuk pemenang kita. Oke, Radio Jember menang
bisa kembali ke tempatnya. Ya. Selamat sudah menang. Hadiah. Hadiahnya 1 juta rupiah ditransfer ke rekening Ya masing-masing. Allah, gajian alhamdulillah. Oh iya, ada hukuman buat yang kalah. Oke. Ada hadiah untuk yang menang. Ada hadiah untuk yang menang, tentu ada hukuman untuk yang kalah. Saya punya kocoan, tapi kali ini kocoannya yang biasanya enak, ini enggak. Kali ini enggak enak kocoannya. Siap, ini ngambil sendiri-sendiri loh ya. Hukumannya ini untuk per orang. Tabelnya apa? Nggak dapat hukuman. Kebalik dong. Dari Mas Dede, hukumannya apa? Boleh dibacakan dengan lantang. Joget TikTok guys. Joget TikTok. Bisa dipersiapkan, kira-kira mau menyiapkan joget TikTok yang seperti apa? Saya ke Mas Denda dulu. Ini nyanyi lagu Cendol Dawet. Oide. Cendol Dawet itu. Pamer bojo. Cendol Dawet. Pamer bojo. Cendol Dawet. Sebentar lagi ya. Oh, iya. Kalau dari Mas Ojan hukumannya apa tuh? Cuak. Oh, bikin jokes cuaks ya. Oke. Yuk, siapa yang ready duluan bisa berdiri menghukum diri sendiri. Boleh. Refnya aja Boleh. Refnya aja nggak apa-apa. Iya. Mas Juan mikir keras nih sepertinya Mas Ojan ya. Mas Ojan mikir keras apa kira-kira jokes cuaks. Yuk, Mas Dede juga berpikir jogetan TikTok apa yang paling cocok untuk kepribadiannya. Oke. Siapakah yang sudah ready? Sepertinya Mas Ojan sudah ready. Iya, udah ready. Oh ya, aku Yuk. sepertinya aku dulu yang Oke, ready. Mas Denda, ini dia penampilan dari Denda Hamdani Harsoyo. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku ngrantes uripku teles kebas netes elus cendol dawet saged piro 500-an jambak-jambakan cendol dawet tak gintak Jos. Jos. lulu Oke, tepuk tangan buat Mas Denda. Ayo Mas Ojan. Jokes cuak. Cuak. Katanya ke kamar mandi, kok bawa HP? Cuak. Wah. Boleh ya. spol itu bro. Terima kasih untuk usahanya Mas Ojan ya. Lebih berusaha lagi di sesi berikutnya. Mas Dede, Harus lucu ini enggak ya? jogetan TikTok. Enggak harus lucu ya? Joget-joget. Musik dong. Musik. dong. Manual ya, Musik manual. dong, manual. Oke. Oh iya. Kalibrasi. Kenanganku satu. Itu ada instrukturnya, Wes. Instruktur nih. Asmara telah terkalibrasi frekuensi bersama sebenarkan memberikan janji Lagi dari awal ya, Mas Dede ya. Yuk, 1, 2, 3, go. Asmara Asmara. telah terkalibrasi frekuensi yang sama, semua akan terlibat janji bersatu indahnya, semua akan bersama. Udah. Apa Lon? Yeay, tepuk tangan yang meriah untuk Hamdani Harsoyo. Keren loh, mudah-mudahan setelah ini saya nggak dimusuhin ya kalau ngasih hukuman nih untuk tim Hamdani Harsoyo. Ini langsung atau jeda dulu? Langsung guys ya. Oke. Itu dia Sobat K, keseruan bareng Hamdani Harsoyo. Kita udah banyak ya mengenal tentang album terbaru Kelana Para Muda dari Hamdani Harsoyo. Untuk sesi terakhir di untuk sesi terakhir di Radio Logic bersama Hamdani Harsoyo, saya pengen lupa pertanyaannya. Kenapa harus mendengarkan? Oh iya benar.
Oke, sesi terakhir di Radiologic bersama Hamdani Harsoyo. Kenapa kami semua anak muda atau pecinta musik harus mendengarkan album Kelana Para Muda? Boleh dijawab, silahkan. Hari-hari kita sebenarnya sederhana, tapi kita juga patut untuk menghargainya. Kelana Para Muda, Hamdani Harsoyo. Harusnya serangnya. Oke. Dari Mas Ojan dan Mas Denda, mungkin ada yang ingin ditambahkan kenapa sih anak muda harus mendengarkan lagu di Kelana Para Muda ini? Kelana Para Muda itu mewakili pengalaman masing-masing dari kalian. Yang relate pasti ada salah satu lagu dari Kelana Para Muda yang relate banget sama pengalaman teman-teman. Makanya dari itu dengarkan Kelana Para Muda. Oke, dari Mas Denda. Jika kalian sekarang banyak dicekoki lagu-lagu yang melo-melo sedih-sedih, Hamdani Harsoyo ini hadir dengan lagu-lagu yang riang, menggembirakan. Bahkan lagu-lagu sedih di Hamdani itu juga riang loh. Coba dengarkan. Nah, coba deh dengarkan tanggal 17 Maret 2023 ya Sobat K. Reminder nih buat seluruh pecinta musik di Indonesia untuk dengerin lagu di Kelana Para Muda. Silakan. Tanggal 17 Maret besok itu kita tidak ada rilis party, tapi kita mencoba mendekati kalian dengan pemutaran album secara serentak, khususnya di Jember ya, di kedai-kedai yang bisa kalian singgahi dan bisa kalian lihat di Instagram Hamdani Harsoyo, kedai-kedai mana saja yang akan memutarkan lagu Hamdani Harsoyo satu album full di 17 Maret besok. Nah, di kedai-kedai seluruh Jember. Itu ya Sobat K, kalau pengen tahu kedai mana aja sih yang bakal didatengin sama Hamdani Harsoyo untuk rilis album Kelana Para Muda, cek di Instagram Hamdani Harsoyo. Itu dia Sobat K, Radiologic di episode kali ini bersama Hamdani Harsoyo. Sekali lagi jangan lupa 17 Maret 2023 rilis album Kelana Para Muda dari Hamdani Harsoyo di seluruh platform digital dan juga di kedai-kedai yang ada di Jember. Sekian untuk Radiologic episode kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih juga untuk Hamdani Harsoyo.